Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahli-ahlinya tukang. Kita lanjutkan pembahasan mengenai masalah mekanika teknik serial yang keempat, dan kita masih tetap membahas mengenai masalah pembebanan. Ya, kita masih tetap membahas mengenai balok tumpuan sederhana dengan kombinasi pembebanan. Jika ada sebuah balok dikasih beban Q 2 ton per meter persegi per meter panjang, P 2 ton kondisi miring, P-nya 6 ton dengan gaya miring, ada P 4 ton, di sebelah kiri tumpuan sendi, di sebelah kanan tumpuan roll. Ya, tentunya kita masih ingat bahwa tumpuan roll yaitu tumpuan yang hanya bisa menahan gaya yang vertikal atau gaya yang tegak, sementara tumpuan sendi bisa menahan gaya vertikal maupun horizontal, dan tumpuan jepit bisa menahan gaya horizontal, gaya vertikal, juga gaya putar atau momen. Kita langsung bahas. Jika ada sebuah balok ya dengan tumpuan A sendi, tumpuan B roll dengan bentang 6 meter, ada titik-titik C, D, E, F di tengah-tengahnya dengan jarak seperti terlihat. Ada beban P16 ton yang miring dengan kemiringan 45 derajat, beban Q, beban merata Q 2 ton per meter panjang. Jadi beban totalnya atau Q besarnya adalah Q kecil kali L atau 2 kali 3, jadi 6 ton Q-nya. Ada beban P2 4 ton di titik E. Nah, sekarang suruh menghitung reaksi tumpuan di titik A dan B. Reaksi kalau di titik A itu karena ada beban miring, maka ada juga reaksinya, reaksi horizontal. Gaya lintang DA, DB, DC, DE, dan DF. Gaya normalnya NA, normal A di titik A. Kenapa di titik A? Karena yang bisa menahan gaya horizontal adalah titik A, tumpuan sendi. Sementara titik B tersebut adalah tumpuan roll, dia tidak bisa menerima gaya horizontal. Gaya miring itu kalau kita distribusikan akan mengandung gaya vertikal dan gaya horizontal. Dan hitung pula momen di titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, seperti itu ya, ada gaya vertikal dan horizontal kalau kita distribusikan. Kita hitung dulu berapa distribusi gaya horizontalnya dan vertikalnya terhadap gaya miring tersebut. Nah, kita perhatikan coba ibu yang mendorong gerobak ini, dia melakukan gaya yang miring, tangannya yang arah miring tersebut mendorong gerobaknya sehingga dia bisa bergeser secara horizontal ke arah depan. Namun gerobak tersebut juga ada mengandung gaya ke bawah, gaya vertikal ke bawah, sehingga tetap menapak di atas jalan. Nah, ilustrasi dari tersebut di atas kita bisa gunakan untuk menghitung kemiringan P1 sama dengan 6 ton tadi. Berapakah gaya dengan sudut kemiringan 45 derajat? Maka P1 vertikalnya itu adalah P1 sin 45 derajat, yaitu 6, P1 itu 6, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, jadi 4,24 ton ketemunya. Sementara P1 horizontalnya
karena bersudut 45 derajat. P1 horizontal adalah P1 cos 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat, nilai cos dan nilai sin itu sama, sehingga diperoleh nilai P1 vertikal dan P1 horizontal itu sama 4,24 ton. Gaya-gaya ini nantinya kita akan aplikasikan ke dalam soal berikut ini. Ya, ini gaya yang miring P1 sama dengan 6 ton ini kita akan gantikan menjadi gaya vertikal sebesar yang sudah kita hitung 4,24 ton dan gaya horizontal sebesar juga 4,42 ton ke arah kanan. Nah, dari sini bisa kita hitung apa yang dipertanyakan, reaksi tumpuan, gaya lintang, gaya normal, dan momennya. Kita tetap harus mengacu pada perjanjian tanda untuk menghitung reaksi perletakan. Mana tanda positif jika gaya berputar searah jarum jam. Nah, seperti ini berputar searah jarum jam. Dan tanda negatif jika berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita mulai langsung bahwa sigma momen di titik A itu artinya kita menghitung gaya-gaya dari sejarak 4 sejarak dari titik A, sejarak X dari titik A. Kita mulai dari gaya yang terjauh yaitu RB. Ingat titik A dianggap sebagai titik putar daripada gaya-gaya yang bekerja. Jadi RB arahnya ke atas, kalau titik putarnya di titik A maka dia akan mengarah kepada berputar melawan arah jarum jam, sehingga min RB dikali 6, jaraknya 6. Nah, untuk yang ini itu Q, karena dia berputar searah jarum jam maka positif Q nya adalah 6 ton dikali jaraknya adalah 45 ton, 45 meter. Nah, sementara ini ada gaya P2 itu juga searah jarum jam sebesar P2 nya 4 ton, jaraknya 4, jadi 4 tambah 4, tandanya adalah positif karena searah jarum jam. Ada gaya satu lagi yang tidak muat di dalam sini, yang sudah kita hitung, kita langsung hitung aja 4,24 kali 2. Nanti kita hitung belakangan. Ini kita biar kita bisa gabungkan, kita cantumkan dulu perhitungan ini. Selanjutnya akan kita gabungkan perhitungan ini. Jadi min RB dikali 6 plus 45, 6 kali 4,5 plus 4 kali 4 plus 4,24 kali 2 sama dengan 0. Kita bisa menghitung nilai RB. Nilai RB sama dengan perkalian ini semua dibagi dengan 6. Maka jarak ketemunya RB adalah 59,96 dibagi 6 sama dengan 8,58, arahnya ke atas. Kita lihat perhitungan yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, gaya P1 vertikal ini tadi yang belum kita hitung, tapi nilainya ini sudah kita masukkan ya, sebagai biar tahu saja bahwa 4,24 kali 2 itu adalah dari gaya berputar searah jarum jam positif P1 vertikal dikali jaraknya 2, jadi min plus 4,24 kali 2. Selanjutnya gaya horizontal yaitu P1H sebesar 4,24 ton. Ini
reaksi perletakannya adalah HA. Jadi ada gaya ke arah kanan, maka reaksinya adalah HA ke arah kiri dengan besaran yang sama. Berapa HA? HA sama dengan, kalau kita hitung jumlahan gaya-gaya horizontal sama dengan 0, P1H dikurangi HA sama dengan 0. Berarti HA sama dengan P1H, artinya nilainya adalah sama besarnya nilai HA horizontalnya, nilai reaksi tumpuan di titik A itu besarnya sama, arahnya berlawanan. Kalau P1H arahnya kanan, HA arahnya ke kiri. Tadi sudah kita jelaskan kenapa tidak di titik B. Karena titik B ini adalah tumpuan roll, dia tidak bisa menerima gaya horizontal, maka gaya-gaya horizontal yang ada akan ditahan oleh tumpuan sendi di titik A. Kita lanjutkan untuk menghitung reaksi tumpuan. Sigma momen di titik B atau jumlah momen di titik B. Ini kita fungsikan titik B sebagai titik putar daripada gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya yang bekerja adalah RA. RA dengan jarak dengan jarak 6 meter. Ini arahnya adalah searah jarum jam sehingga positif. Jadi positif RA dikali jarak 6. Selanjutnya masih di titik B. Nah, ada gaya P1V, P1 vertikal ke arah bawah, artinya berlawanan dengan arah jarum jam, jadi min P1V dikali jaraknya 4. P1V ini adalah besarnya adalah 4,24 dikali 4. Selanjutnya ada P2 dengan jarak 2 meter, arahnya berlawanan arah jarum jam minus, jadi minus 4 dikali jaraknya 2. Nah, ini juga karena tidak cukup ininya gambarnya, maka perhitungan langsung kita ambil saja. Nanti kita lihat di layar berikutnya. Ada min 6 dikali 1,5, dimana min 6 ini adalah Q dikali jarak 1,5. Selanjutnya kita gabungkan plus RA kali 6 min 42,24 kali 4 minus 4 kali 2 minus 6 kali 1,5 sama dengan 0. Jadi RA nya bisa kita hitung, yaitu 4,24 kali 4 plus 4,2 plus 6 kali 1,5 dibagi 6 sama dengan 5,66. Jadi RA sama dengan 5,66 ton, arahnya ke atas. Ini tadi yang sudah kita hitung, Q-nya ini Q sama dengan 6 ton, arah berlawanan dengan arah jarum jam sehingga minus 6 dikali jaraknya 1,5, ya, jaraknya 1,5. Ini kita kontrol gaya-gaya terhadap reaksi tumpuan atau reaksi perletakan yang telah kita hitung. Ada gaya P1V, ada gaya Q, ada gaya P2. Terus reaksi tumpuannya RA 5,66, perletakan B reaksinya 8,58, dimana kontrol gaya itu aksi sama dengan reaksi aksinya. Atau untuk kita kontrol dulu yang vertikal, sigma vertikal, gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya ini aksinya ini adalah gaya P1V ditambah P2 ditambah Q, ini aksinya, dikurangi atau min reaksinya adalah RA,
min RB sama dengan 0. Kita isikan semuanya. P1 V sama dengan 4,24, P2 sama dengan 4, Q sama dengan 6, RA sama dengan min 5,66, RB sama dengan min 8,58. Kalau kita totalkan ternyata sama dengan 0, berarti perhitungan kita untuk reaksi perletakannya secara vertikal sudah betul. Nah, ini ada gaya lagi, gaya horizontal. Ada reaksi perletakan atau reaksi tumpuan horizontalnya. Jumlahan gaya-gaya horizontal sama dengan 0. P1H dikurangi HA atau aksinya itu P1H, reaksinya adalah HA sama dengan 0. Ini jelas sekali ya, 4,24 dikurangi 4,24 pasti sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk menghitung gaya lintang D. Gaya-gaya yang ada, gaya-gaya itu kita gambarkan semuanya termasuk reaksinya. Nah, kita kasih jarak X dan X1. Kita tetap mengacu pada perjanjian tanda bahwa di sebelah kiri ada gaya ke atas, itu positif, dan di sebelah kanan ada gaya ke bawah juga positif. Tanda yang kedua, kalau di sebelah kiri ada gaya ke bawah itu negatif, di sebelah kanan ada gaya ke atas itu negatif juga. Nah, letak tanda ada di sini. Kita letakkan di sini. Karena kita perhitungannya kita mulai dari sebelah kiri, maka tandanya kita letakkan di sebelah kanan. Yang pertama, formulanya adalah penjumlahan keseluruhan gaya-gaya secara X. Jadi semua gaya-gaya ini kita jumlahkan semua dengan mengacu tanda ini, mengacu tanda perjanjian tanda. Itu adalah untuk menghitung gaya lintang. Kita mulai dx atau d secara x di mana saja, misalkan dx kalau x-nya itu sampai dengan 6 atau sampai dengan sepanjang batang, maka dx-nya adalah RA. Ini RA positif. Kenapa? Di sebelah kiri tanda ini gaya ke atas, jadi positif. Min P1V di sebelah kiri ada ke bawah, jadi min. QX1, nah QX ini gayanya, jaraknya adalah X1 ini. Kalau untuk beban merata adalah Q dikali jaraknya QX1, ini min karena di sebelah kiri arahnya ke bawah. Min P2, ini juga min P2, di sebelah kiri arah ke bawah, min. Nah, itu perumusan untuk dx secara X. Ini kita asumsikan X-nya sepanjang batang. Kita mulai hitung satu-satu. Untuk X sama dengan 0, X ini sama dengan 0, artinya berarti dia adalah gaya lintang di titik A. Gaya lintang di titik A, X sama dengan 0, berarti DA sama dengan ya RA ini. DA ini adalah RA, karena di titik A ini hanya ada satu gaya yaitu RA. Jadi DA sama dengan RA sama dengan positif 5,66 ton. 5,00. Kenapa positif? Gaya RA ini ke atas di sebelah kiri ke atas, jadi positif. Untuk X sama dengan 2, jika X ini sama dengan 2, berarti di titik C. Berarti yang ditanyakan adalah DC. DC sama dengan di sebelah kiri titik C ini ada gaya RA, arahnya ke atas, jadi positif. Ini ada gaya P1V arah ke bawah negatif, jadi plus 5,66 min
4,24 sama dengan ini 5,6 dikurangi 4,24 ketemunya adalah 1,42 ton. Nah, bagaimana dengan X sama dengan 3? X sama dengan 3 berarti di titik D atau DD. DD sama dengan gaya di sebelah kiri D ini yang ada adalah ada gaya 5,66 ke atas, 5,66 ke atas positif ya. Ada gaya 4,24 arah ke bawah, artinya minus 4,24 ya. Terus ada ini sebetulnya ada ini ya, apa namanya itu, sesuai dengan rumusannya ini ada X kali 2, Q-nya itu 2, X1 nya itu sama dengan 0. Nah, ini enggak kita tulis juga enggak apa-apa, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Jadi ini tidak apa-apa ditulis. Jadi 5,66 dikurangi 4,24 adalah 1,42 ton. Ya. Jadi DC sampai dengan DD ini adalah horizontal ya, flat sebesar 1,42. Selanjutnya, jika X sama dengan 4, nah, X ini sama dengan 4 dan X1 sama dengan 1 meter, nah letak tandanya itu di situ, maka dx, nah ini rumusan yang tadi ya, kita tulis lagi, maka X4, X sama dengan 4, X1 sama dengan 1, sedikit sebelum E, artinya sedikit sebelum E itu gaya P2 ini tidak termasuk ya, untuk X sama dengan 4 yang, maka DE1 atau gaya lintang di titik E, tapi yang pertama itu maksudnya titik P ini, titik P ini belum terhitung, jadi sedikit sebelum E. Gaya-gaya di sebelah kiri titik E berupa 5,66 positif, 5,66 positif, 4,24 negatif, 4,24 negatif, dan 2 kali 1 ini X1 ini gayanya ini X1, Q-nya 2, X1 nya adalah 1. Nah, kalau kita hitung ketemunya adalah min 0,58. Untuk X sama dengan 4 ini ada dua hitungan, yaitu sedikit sebelum titik E itu sendiri, dan X sama dengan 4 dengan X1 sama dengan 1, tapi tepat di titik E, artinya P2 ini sudah masuk, maka dalam perhitungan kita masukkan P2. Ini masih sama semua, 5,66, 5,6, 424 ya, masih sama. Ini juga masih sama, min 2 kali 1 masih sama, hanya yang masuk adalah P2 ini. P2 ini sama dengan 4 ton sudah masuk, kita masukkan. Min, kenapa min? Di sebelah kiri. Ini di sebelah kiri tanda ini gaya ke bawah jadi min. Kalau kita jumlahkan semuanya, ketemu adalah min 4,58 ton. Sekarang untuk X sama dengan ya, untuk X sama dengan 4,5, artinya di titik F ya, X1 otomatis sama dengan 1,5, maka DF sama dengan positif 5,66 dikurangi atau negatif 4,24 negatif di X1 atau 2 kali 1,5 minus 4 dengan total sama dengan min 5,58 ton penjumlahannya. Nah, secara keseluruhan kita hitung dengan tentunya X-nya sama dengan 6,
dengan rumusan yang ini tadi di awal sudah kita rumuskan. Jadi X sama dengan 6, X sama dengan 3 sedikit sebelum B, artinya RB ini nggak usah kita hitung. DB sama dengan D di titik B sama dengan gaya 5,66 minus atau negatif 4,24 negatif 4 negatif IX atau 2 kali 3 ya, ketemunya adalah min 8,58 ton di titik B. Nah, kita tadi adalah menghitung dari sebelah kiri. Kita akan mencoba menghitung gaya lintang dari sebelah kanan. Samakah hasilnya? Kita uji perhitungannya dari sebelah kanan. Nah, X-nya berjalan dari kanan ke kiri. Nah, X-nya, kita biar untuk membedakan, X-nya kita kasih tanda X aksen. Ya, untuk X aksen ini sama dengan 0, berarti DB atau D di titik B sama dengan, nah DB sama dengan min RB. Kenapa ini RB itu min? Di sebelah kanan tanda, ada gaya ke atas itu adalah minus, jadi minus 8,58 ton. Kita lihat DB dari perhitungan dari sebelah kanan adalah 8,58 ton, perhitungan dari sebelah kiri adalah min 8,58 ton, jadi sama. Selanjutnya kita uji yang kedua. Untuk X aksen sama dengan 1,5, itu berarti di titik F. Jadi DF sama dengan, di sebelah kanan titik F ini ada gaya RB arah ke atas, berarti minus RB. Ada gaya IX arah ke bawah, jadi positif. Jadi DF sama dengan min 8,58 plus 2 kali 1,5 sama dengan min 5,58. Bandingkan dengan yang tadi, yang hitungan kita dari sebelah kiri, sama hasilnya. Untuk X aksen sama dengan 2, tapi sedikit sebelum E. Sebelum E artinya P2 ini belum muncul. Jadi DE2 yang tadi kalau di titik E ini adalah DE2 min RB plus QX1, gayanya hanya ada min RB ya, min RB plus QX1. Kita masukkan angkanya min RB min 8,58, Q2 X1 adalah 2. Kalau kita jumlahkan perhitungan perkalian ini sama dengan min 4,58. Nah, di perhitungan yang sebelumnya yang dari sebelah kiri itu DE2 juga sama. Artinya kita menghitung dari sebelah kanan bisa, dari sebelah kiri bisa. Bagaimana penggunaan yang lebih efektif dan lebih cepat? Nah, ini ada kesimpulan bahwa menghitung gaya lintang bisa dilakukan dari dua arah, yaitu dari arah kanan dan arah kiri. Untuk menghindari persamaan yang panjang dan mempercepat proses menghitung, hitunglah gaya lintang dari sebelah kiri sampai dengan pertengahan bentang atau pertengahan jumlah gaya. Ya, jadikan 2. Selebihnya dilakukan dari sebelah kanan. Jadi kalau kita menghitung dari sebelah kiri dulu sampai di tengah-tengah bentang atau tengah-tengah jumlah gaya ya, misalkan di sebelah kiri itu 2, sebelah kanan 2, berarti di tengah-tengah itu dihitung sampai dengan 2 gaya. 2 gaya selanjutnya dilakukan dari sebelah kanan. Nah, begitu ya, jadi lebih cepat.
Kalau kita menghitung dari kiri terus sampai dengan selesai itu boleh seperti yang kita lakukan tadi contohnya, tapi persamaannya jadi panjang dan itu jadi lama. Untuk mempercepatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar gaya lintangnya. Nah, ini tadi kita lihat ya, ini pertengahan, kebetulan pertengahan bentangnya adalah di titik D ini. Di sebelah, kalau kita menghitung dari sebelah kiri, kita menghitung dari sebelah kiri berarti sampai dengan titik D ini kita hitung dari sebelah kiri. Sebelah kanan titik D kita hitung dari sebelah kanan, sehingga persamaannya kecil. Ini ada dua gaya ya, gaya yang vertikal ini sama ini juga ada gaya, ini ada kebetulan ada 3 gaya yang ini ya. Untuk menggambarkan, contohnya kita gambarkan gaya-gaya dan reaksinya. Selanjutnya kita tarik garis vertikal di mana garis-garis gaya bekerja, kita tarik garis. Selanjutnya kita gambar garis netral 0. Nah, kita lihat DA sama dengan RA sama dengan 5,66. Nah, DA itu ini di sini DA setinggi 5,66 ini kita kasih tanda titik. Nah, ini kita kasih gaya ke atas 5,66. Ini setelah ini tidak ada gaya lain, maka sepanjang A sampai C ini itu gayanya adalah 5,66. Terus ada gaya 4,24 ke bawah. Nah, ini DC-nya muncul nih. Jadi DC ini D titik C yang ini 5,66, ini 5,66 ya, garisnya 5,66 dikurangi 4,24, maka DC adalah 1,42 ton. Di sini kita tarik DD sama dengan DD sama dengan 5,66 yang tadi sudah kita hitung. Nah, kita garis titik di DD 1,42 ton di sini. Kita tarik garis horizontal tinggi 1,42 ton. Nah, untuk X sama dengan 4 atau untuk DE1 sedikit sebelum E ini adalah min 0,58 ton ya, min 0,58 ton. Ini di titik E ini ada dua gaya lintang. Kenapa mesti kita bedakan? Nah, dari sini nanti kita akan paham. Untuk DE1 ini adalah 0,58 ton. DE2 ini akibat adanya P2 maka dia akan turun ke bawah. Kita lihat. Nah, sebesar 4 ton ini turun ke bawah ini. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah untuk yang DE2. Nah, DE2 ini besarnya sama dengan 4 min 4,58. Jadi dari 0,58 dikurangi 4 ini menjadi min 4,58. Nah, disitulah min 4,58. Nah, selanjutnya DF min 5,58. Kita kasih titik di sini min 5,58. DB min 8,58. Kita kasih titik. Selanjutnya kita garis. Ya. Nah, ini min 8,58. Terus kita masukkan gaya RB untuk menutup kembali sampai dengan 0. Selanjutnya yang di atas garis netral ini kita kasih tanda positif, di bawah garis netral kita kasih tanda negatif,
dan kita arsir. Ini negatif dan kita arsir. Bedakan arsiran antara positif dan negatif biar kelihatan beda. Nah, inilah gambar gaya lintang. Oh, masih ada satu lagi, kita ada menggambar gaya normal. Kita bikin kotakan gaya normal sebesar 4,24. Nah, kita bikin ya skala gaya lah dengan tinggi 4,24, dimana arahnya adalah, nah setinggi 4,24, arahnya adalah 4,24 keluar, yang satu ke kanan, yang kiri ke kiri, artinya arah tersebut adalah arah keluar. Ini artinya gaya normal tersebut berbentuk gaya tarik. Nah, perjanjian tanda untuk gaya normal, untuk tarik dikasih tanda positif dan untuk tekan dikasih tanda negatif. Jadi ini adalah positif. Oke, kita lanjutkan menghitung momen. Kita tentunya juga ada perjanjian tanda untuk momen. Ada momen ke arah atas, kanan kiri ke arah atas adalah positif, kanan kiri ke arah bawah adalah negatif. Formula momen, kita tahu bahwa momen adalah gaya dikalikan jarak atau gaya kali lengan atau jarak. Jumlahkan perhitungan momen dengan mengacu pada perjanjian tanda. Artinya momen-momen ini ada gaya banyak, ini nanti kita akan jumlahkan. Nah, ini letak tandanya adalah di sini. Nah, untuk X sama dengan 0, artinya momen di titik A, karena X sama dengan 0, berarti A ini nggak ada jarak sama sekali. Berarti MA sama dengan RA kali X. X-nya adalah 0. Berarti RM momen di titik A sama dengan RA kali X. 5,66 kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 2, artinya momen di titik C sama dengan RA ini kali jaraknya adalah 2, P1 jaraknya adalah 0. Ya, jaraknya P1 ini dari titik C sama dengan 0, artinya P1 ini adalah X min 2. X min 2 sama dengan 0. Jaraknya ditinjau dari titik C. Titik C ini P1 ya sama dengan 4,24 kali jaraknya 0. Kalau RA jaraknya adalah 2. Jadi MC besarnya adalah 11,32. Untuk X sama dengan 3, ya, X sama dengan 3 artinya momen di titik D, RA dikali jaraknya 3, RA kali jarak 3. Oh ya, ini RA adalah arah ke atas ya, sebelah kiri arah ke atas itu positif, dikali P1V dikali jaraknya X min 2. P1V ini adalah arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah adalah negatif, maka di sini adalah negatif. Min P1V kali jaraknya adalah X min 2. Min 4,24 jaraknya adalah 1. Nah, jaraknya kalau ditinjau dari titik D. Kalau ditinjau dari titik D, maka P1V ini adalah berjarak 1 meter. Ya, 4,24 kali 1 sama dengan 12,74 ton meter. Selanjutnya untuk X sama dengan 4, ya, X sama dengan 4, ini di sini ada X1, ya, ada X sama dengan 1. Kalau di titik E ini X sama dengan 4, ada X1 sama dengan 1. Kenapa mesti ada tambahan X1? Karena ini kita butuh untuk menghitung beban merata. Kita harus ada jarak
panjang beban merata itu berapa. Maka kita kasih notasi X1. ME ada gaya ke atas di sebelah kiri, gaya ke atas atau momen ke atas sebesar 5,66 dikali 4 itu adalah positif. 5,66 kali 4 positif. Ada gaya ke bawah sejarak ini 2 meter ya, dari gaya 4,24 sejarak 2 meter, tapi momennya adalah ke bawah, jadi min 4,24 kali 2. Ada gaya ke bawah sejarak ini, titik X1 ini adalah letaknya di tengah-tengah antara D dan E, jadi titik yang ke tengah-tengah 1 berarti adalah setengah jaraknya ya. Nah, rumusannya adalah setengah Ki X1 kuadrat, artinya setengah kali Ki nya adalah 2, X1 nya ini jaraknya dari D ke E ini adalah 1 meter, ini X1 ini 1 meter dikali P2 kali 0. Kenapa 0? Karena titik E ini adalah berhimpit dengan P2 atau tidak punya jarak dengan 0. Jumlahnya adalah 13,16 meter. Selanjutnya untuk X sama dengan 4,5. Nah, X sama dengan 4,5 artinya di titik F ya. X1 ini 1,5. Dengan lakukan hal yang sama, artinya ada momen ke atas sejarak 4,5, artinya positif ya. 5,66 kali 4,5, 5,66 kali 4,5 positif dikali 4,24 sejarak 2,5. 5,24 negatif karena arahnya ke bawah, min setengah Ki E kuadrat, setengah kali Ki ini Ki X ini Ki nya 2, 1,5, X nya X1 ini 1,5 kuadrat dikurangi P2 ini P2. Kenapa dikurangi atau kenapa min? Di sebelah kiri arah ke bawah dengan jarak 0,5, P2 4 ton jaraknya 0,5. Kalau setelah dihitung ketemu 10,62 ton meter. Nah, sekarang untuk X sama dengan 6, artinya di titik B, MB, X1 nya sama dengan 3. Berapa momen di titik B? Meskipun tanpa kita hitung itu akan tahu bahwa B ini adalah tumpuan roll, sebagaimana A ini tumpuan sendi tidak bisa menerima momen, artinya momen itu pasti sama dengan 0 di titik A maupun di titik B. Untuk membuktikan itu kita coba hitung semua gaya-gaya yang di sebelah kiri ini, gaya-gaya dikali lengannya atau dikali jaraknya, kita jumlahkan. Yang pertama adalah RA dikali jaraknya 6 ya, ada momen ke atas berarti positif ya. RA kali X 5,66 kali 6 dikurangi atau ini gaya 4,24 sejarak ini 4,24 dikali 4 4,24 kali 4. Ini dari titik C sampai dengan titik B ini adalah 4. Terus P2 ini dulu Qx ini nggak apa-apa, Qx dulu setengah Qx kuadrat, Qx 1 kuadrat setengah kali 2 kali 3 kuadrat ini. Terus P2 dikali jaraknya P2 titik E sampai dengan sini adalah 2. Nah, ini tanda-tanda ini tetap mengacu ya, di sebelah kiri daripada tanda ini
ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Tanda-tanda itu mengacu pada perjanjian tanda. Kalau kita jumlahkan semuanya ini sama dengan 0. Oke, sebagaimana gaya lintang tadi, kita akan mencoba untuk menghitung momen dari sebelah kanan. Sama halnya tadi, x-nya jaraknya kita kasih x aksen. Untuk x aksen sama dengan 0, berarti di titik B ini ya, MB sama dengan ada gaya sebesar 8,58 dikali x aksen, jaraknya x aksen sama dengan 0, berarti 8,58 kali 0 sama dengan 0. Nah, sama kan? Nah, sekarang kita tinjau titik F. Untuk x1, x aksen sama dengan 1,5, berarti di titik F, MF sama dengan RB atau 8,58. Ingat ini di sebelah kanan ada momen ke atas, berarti adalah positif. 8,58 dikali jaraknya adalah 1,5, jarak dari titik F ke B 1,5 dikurangi setengah Q kuadrat. Nah, setengah kita masukkan Q-nya 2, X aksennya ini adalah 1,5 kita kuadratkan. Kalau kita jumlahkan adalah 10,62. Kita bisa melihat hitungan tadi untuk MF dihitung dari sebelah kiri adalah 10,62. Nah, untuk X aksen sama dengan 2, ME sama dengan RB dikali X aksen. Ini RB dikali X aksen ya, rumusannya dikurangi setengah Q kuadrat. Ini masih sama rumusannya, hanya besarnya X aksennya yang berbeda. Kita masukkan RB 8,58 dikali X aksennya adalah 2 min setengah Q, setengah kali 2 X aksen kuadrat, X aksen 2 kuadrat. Kalau kita jumlahkan akan ketemu 13,16 ton meter ya. Nah, kesimpulannya sama untuk gaya lintang maupun momen. Menghitung momen bisa dilakukan dari dua arah, dari arah kanan maupun arah kiri. Untuk menghindari persamaan yang panjang dan mempercepat proses hitung, lakukan perhitungan momen dari sebelah kiri sampai dengan pertengahan bentang atau pertengahan jumlah gaya. Selebihnya dilakukan dari sebelah kanan. Nah, ini tadi sudah kita hitung momennya semua dari titik A sampai dengan titik B. Namun ada satu lagi yang perlu kita cari untuk momen maksimumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa momen maksimum itu terjadi pada gaya lintang sama dengan 0. Ini gambar gaya lintang. Gambar gaya lintang sama dengan 0 itu adalah terjadi di antara titik D dan E. Itu ada gaya lintang sama dengan 0, dan disitulah letak momen maksimum ya. Sebelum menghitung momen maksimum tentunya kita harus mencari nilai jarak atau jarak X, di mana D sama dengan 0. Jarak ini kita cari dari sebelah ini, kita cari jarak X aksen ini, di mana terjadi D sama dengan 0 ya. Kita dengan persamaan dx aksen, dx aksen sama dengan RB dx aksen. Misalkan di sini dx aksennya sama dengan ada gaya di sebelah kanan berupa ke atas, jadi min RB min. Di sebelah kanan ada gaya ke bawah, berarti positif Qx, ini Qx ya. Ada sebelah kiri ada gaya ke bawah positif P2. Nah, kita masukkan nilai-nilainya RB Qx. RB sama dengan 8,58,
X aksen, Q-nya kita masukkan, jadi 2 X aksen. X aksen ini belum kita ketahui karena ini yang kita cari. P2 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 0 karena DX sama dengan 0 ya. Dari persamaan ini kita akan memperoleh 2X aksen. 2X aksen ini pindah ruas menjadi positif ya, 8,58. Ini pindah ruas jadi min 2. Jadi X aksen sama dengan 4,58 per 2. 4,58 atau 8,58 dikurangi 4, jadi 4,58 per 2 sama dengan 2,29 meter. Jadi X aksen ini adalah 2,29 meter dari titik B. Selanjutnya kita hitung momen maksimumnya. Kalau X sudah diketahui, X aksen sudah diketahui 2,29, maka momen maksimum sama dengan RB dikali X aksen setengah X aksen kuadrat min P2 dikali X aksen min 2. Jaraknya kan cuma ini dari titik E ke sini. Nah, kalau X aksen ini adalah dari titik B, berarti jarak ini adalah X aksen min 2. X aksen min 2 kita masukkan semuanya dan kita hitung, ternyata momen maksimumnya sebesar 13,24 ton meter. Selanjutnya kita menggambarkan momennya. Ya, kita tarik titik-titik yang menggambarkan yang titik-titik ini, titik-titik gaya dan titik-titik CDEF ini. Kita tarik garis ke bawah. Selanjutnya kita menggambarkan garis netralnya, X sama dengan 0 atau MA sama dengan 0. Kita kasih titik, MA sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2 atau MC 11,32. Nah, kita kasih titik di situ, 11,32. MD-nya adalah 12,74. Nah, ini di antara D dan E adalah momen maksimum, yaitu sebesar 13,24. Hanya selisih sedikit ya, itu 12,74, itu 13,24. Selanjutnya untuk ME sama dengan 13,16. Ini juga selisih sangat sedikit lagi. MF sama dengan 10,62. MP sama dengan 0. Dan selanjutnya kita titik-titik tersebut kita hubungkan menjadi seperti ini. Ini adalah positif. Nah, kita tahu kenapa positif, karena hasilnya dari hasil ini menandakan momen tersebut ini positif semua. Dari perhitungan itu positif, tidak ada yang bertanda negatif. Kita arsir. Nah, inilah gambar momen. Oke, selanjutnya kita akan menggambar gambar gaya lintang dan momen dalam satu gambar, termasuk juga gaya netralnya. Dan kita gambarkan ini dulu. Kita tarik garis vertikal, kita gaya lintangnya yang sudah kita gambar adalah seperti ini. Cara penggambarannya sudah kita bahas. Selanjutnya ini gaya normalnya, dan selanjutnya ini adalah gambar momen. Beginilah hasil penggambaran perhitungan gaya lintang, gaya normal dan momen, dan kita gambarkan. Berarti sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.